Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في النار. إخواني وأخواتي kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita ucapkan untuk Allah tabaraka wa taala. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita mencoba untuk membaca kitab Salasatul Usul, 3 landasan utama, yang pada pertemuan yang lalu kita telah mulai membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumi al-akhir, beriman dengan hari akhir. Di mana ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yaumul akhir kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah yaum al-qiyamah. Yaumul akhir maksudnya adalah hari kiamat. Yaumul akhir maksudnya adalah hari kiamat. Kenapa disebut dengan yaumul akhir? Karena la yauma ba'dah, itu adalah hari terakhir yang tentunya tidak ada kehidupan lagi setelahnya. Dalam artian setelah kita dibangkitkan
pada hari itu, maka tidak ada lagi kematian. Itu disebut dengan yaumul akhir, di mana yastaqirru ahlul jannah fi manazilihim wa ahlun nari fi manazilihim. Penduduk surga kekal abadi menetap tinggal di tempat-tempat mereka di dalam surga, dan penduduk neraka juga menetap dan kekal abadi di tempat-tempat mereka di dalam neraka. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa iman dengan hari akhir ini adalah beriman dengan 3 hal. Dan pada pertemuan yang lalu mulai kita jelaskan poin yang pertama, yaitu al-imanu bil ba'd. Wajibnya seorang mukmin beriman dengan hari kebangkitan. Ini yang pertama. Jadi beriman dengan hari akhir maknanya adalah beriman dengan hari kebangkitan, yaitu dibangkitkannya al-mauta, orang yang sudah meninggal, di saat ditiup sangkakala ats-tsaniyah, ditiupkan sangkakala yang kedua. Maka manusia akan bangkit dari kubur mereka khufatan ghaira munta'ilin, uratan ghaira mustatirin, ghurlan ghaira mukhtatinin. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam keadaan hufah, dalam keadaan hufatan, artinya tidak bersandal, dalam keadaan uratan, dalam keadaan tidak berbusana, dalam keadaan ghurla, dalam keadaan belum berkhitan, persis seperti yang Allah tabaraka wa taala firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Allah berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami dahulu mengawali penciptaan, maka begitu pula kami akan mengulanginya. Wa'dan 'alaina, janji yang akan kami lakukan, inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami benar-benar akan melakukannya. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan hari kebangkitan merupakan hari yang hakun tsabit dalla alaihi alkitab was sunnah, merupakan hari yang tetap, yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah dan ijma' kaum muslimin, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman tentang hari kebangkitan dalam surat Al-Mu'minun ayat 15 dan 16, summa innakum ba'da dzalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Allah menjelaskan bahwa setelah itu kalian akan mati. Setelah kehidupan ini kita akan mati, karena tidak ada seorang pun yang kekal abadi dalam hidupnya di dunia ini, siapapun dia, sekalipun dia adalah manusia yang paling dekat dengan Allah, yang paling dicintai oleh Allah sekalipun, tetap ia akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, semuanya akan mati. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian Allah mengatakan summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Ini dalil jelas dalam Al-Qur'an bahwa ada hari kebangkitan. Dan Nabi SAW juga bersabda, yuhsyar an-nas yaumal qiyamah, manusia akan dikumpulkan di mahsyar pada hari kiamat. Ya, dibangkitkan mereka, kemudian mereka digiring ke mahsyar, digiring ke tempat dikumpulkannya manusia, yaitu di Syam. Ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Dan adanya hari dibangkitkannya manusia ini merupakan tuntutan dari hikmah yang dimiliki oleh Allah tabaraka taala. Karena penulis mengatakan hikmah Allah tabaraka taala menuntut bahwa manusia yang diciptakan di atas muka bumi ini, hikmah Allah menuntut mereka harus dibangkitkan suatu saat nanti. Karena dalam kehidupan dunia kita sebagai manusia telah diberikan oleh Allah tabaraka taala beban yang banyak. Ada perintah yang harus kita kerjakan, ada larangan yang harus kita tinggalkan. Kalau seandainya setelah kehidupan yang banyak perintah dan larangan ini kita tidak dibangkitkan, maka ini hanya sia-sia saja. Kalau seandainya setelah kehidupan ini tidak ada hari kebangkitan, untuk apa kita sholat? Untuk apa kita berpuasa? Untuk apa kita melakukan kebaikan-kebaikan? Kalau setelah kehidupan ini tidak ada lagi hari
kebangkitan. Berarti sia-sia. Rugi kita kalau sholat kalau demikian ya. Karena tidak ada hari kebangkitan. Apalagi dikaitkan nanti dengan poin yang kedua, adanya hari yang di hari itu ada perhitungan amal, ada balasan yang baik dan ada balasan yang buruk. Kalau seandainya ini tidak ada, berarti untuk apa Allah ciptakan alam sebagaimana yang kita saksikan ini? Yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala semua yang dibutuhkan oleh manusia di alam semesta ini. Ini khani kaum muslimin dan muliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya beliau mengatakan wa huwa muqtadul hikmah haitsu taqtadi ayyaj'al Allah Ta'ala li khadil. Ini merupakan tuntutan hikmah yang mengharuskan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan untuk manusia ini tempat kembali. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Allah berfirman, apakah kalian menyangka, kata Allah, apakah kalian menyangka, kata Allah, annama khalaqnakum abatha, kami menciptakan kalian abatha. Apakah kalian menyangka, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kami menciptakan kalian itu abatha, bermain-main saja, sia-sia, tidak ada tujuannya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kalian kelak tidak akan dikembalikan kepada kami. Ini pertanyaan, tapi pertanyaan ini bukan untuk dijawab. Pertanyaan ini disebut dengan lil ingkari wan nafi, untuk mengingkari keyakinan yang diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena orang kafir Quraisy menganggap tidak ada hari kebangkitan. Bagaimana manusia yang sudah hancur, lebur, menjadi debu, ya, tulangnya hancur, kemudian dibangkitkan kembali. Sampai ada salah seorang di antara mereka datang pada Rasulullah SAW setelah menumbuk tulang, ditumbuknya tulang sampai halus seperti tepung. Kemudian dia datang kepada siapa? Rasulullah SAW. Apa katanya? Dia bawa itu tepung itu, kemudian dia hembuskan ke wajah Rasulullah. Dihembuskan. Tentunya apa? Berterbangan debu tadi, tulang yang sudah ditumbuknya tadi. Dia mengatakan, ya Muhammad, engkau mengatakan akan ada hari kebangkitan di mana tatkala manusia sudah hancur, dia akan dikembalikan kembali, dihidupkan kembali. Coba kau kembalikan ini. Dihembusnya di wajah Rasulullah. Ikhwani kaum muslimin dan muliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Allah bertanya tapi tujuannya mengingkari keyakinan sebagian mereka yang mengatakan tidak ada hari kebangkitan. Kemudian juga untuk nafi, untuk menafikan. Jadi untuk mengingkari dan menafikan. Jadi menafikan apa maksudnya? Allah menciptakan kita ini pasti ada tujuan. Tidak mungkin tidak ada tujuan. Coba antum bayangkan hidup ini. Antum bayangkan bagaimana manusia diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam rahim seorang wanita. Diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala rezeki, dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari, di saat tidak ada seorang manusia pun yang bisa memberikan apapun untuknya, tapi Allah yang menjaganya, Allah yang menyiapkan rezeki untuknya. Kemudian dilahirkan dalam keadaan lemah, tidak mampu melakukan apapun, tidak bisa menolak keburukan apapun, tidak bisa mengambil sesuatu yang baik untuk dirinya, tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaganya melalui perantara seorang ayah dan ibu yang sangat mencintainya, bahkan lebih mau sakit daripada anaknya yang sakit, mau mengorbankan hidupnya demi anak ini. Ini subhanallah. Kemudian setelah besar dewasa, terus Allah kembangkan otaknya, Allah berikan kekuatan, Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kemampuan dibutuhkan dalam kehidupan. Apakah mungkin manusia yang diciptakan seperti ini kemudian diciptakan tanpa ada tujuan? Tidak mungkin. Ini ada tujuan besar. Ini yang harus kita sadari. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa annakum ilaina la turja'un, kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami. Maka Allah mengatakan, fata'alallahul malikul haq. Fata'alallahul malikul haq. Jadi setelah pertanyaan yang tujuannya untuk mengingkari dan menafikan ini, mengingkari keyakinan sebagian kelompok yang mengingkari apa? Hari kebangkitan, menafikan tidak mungkin Allah ciptakan kita tanpa tujuan, pasti ada tujuannya. Maka Allah tatkala menyebutkan pada ayat selanjutnya, fata'alallahul malikul haq,
Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya tidak ada Tuhan selain Dia, Rabb yang mempunyai arsy yang mulia subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tidak mungkin Allah melakukan ini semua tanpa tujuan. Ini ada tujuannya. Maka ini harus kita sadari ya kawan. Hidup kita di sini bukan hanya untuk makan dan minum saja. Ada agenda besar, ada tugas besar yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Maka jangan salah, kita punya tujuan dalam hidup. Tujuan kita adalah beribadah kepada Allah. Yang nanti setelah kita melakukan kebaikan ini, kita akan dibangkitkan dan akan melihat hasil dari apa yang sudah kita kerjakan. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 85, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad." Allah menyebutkan bahwa Allah yang sesungguhnya yang telah menurunkan kepadamu Al-Quran akan mengembalikanmu kepada hari akhirat nanti. Jadi Nabi kita akan dibangkitkan sebagaimana kita semua. Ini juga menunjukkan kita harus berhati-hati dalam hidup, karena setelah kematian nanti kita akan dihidupkan kembali. Ini ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah. Poin yang pertama dalam iman kepada hari akhir, yaitu beriman dengan adanya hari kebangkitan. Kiamat disebut kiamat dari kata qama yaqum, artinya berdiri tegak, bangkit. Maka disebut dengan yaumul qiyamah, hari di mana manusia kembali dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali, hidup kembali. Jadi setelah dihidupkan sangkakala yang kedua, kita semua keluar dari kubur kita, bangkit, hidup kembali. Maka kalau antum ingin lihat manusia hidup lagi setelah mati nanti di hari kiamat, semua hidup, dan kemudian kita digiring ke padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang sudah kita kerjakan dalam kehidupan dunia. Ini poin yang pertama sebagai lanjutan dari pembahasan yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk poin yang kedua, iman kepada hari akhir. Al-imanu bil hisabi wal jaza, beriman dengan adanya perhitungan dan pembalasan. Ini berat ikhwan kaum muslimin dan muliakan oleh Allah. Karena dalam hidup kita semua sadar di kanan dan kiri kita ada dua orang malaikat. Ini kita sadari, walaupun kadangkala kita lupa gitu. Sadar atau tidak sadar, dua malaikat ini terus mencatat. Terus mencatat apa yang kita lakukan, terus dicatat. Lupa atau tidak lupa, sadar, dia terus mencatat, akan dibagikan kepada kita. Yang mana catatan inilah yang akan menjadi dasar untuk perhitungan. Apa yang sudah Anda lakukan? Ini catatannya. Dibagikan. Maka disebutkan dalam ayat dalam Al-Quran, orang-orang kafir khususnya mereka terkejut melihat catatan itu. Mereka mengatakan, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Catatan apa ini? Tidak ada suatu perbuatan yang besar dan kecil kecuali termaktub di sana. Ini jadi terus ini berjalan. Sadar atau tidak sadar berjalan dia. Bersama dengan orang atau tidak bersama dengan orang, dimanapun kita berada, catatan terus berjalan. Sampai-sampai dikatakan dalam sebagian riwayat nanti dalam perhitungan Allah bertanya kepada seorang hamba, "Adzalamaka? Apakah malaikat yang aku beri tugas untuk mencatat semua amal perbuatanmu menzalimi dirimu?" Karena tatkala ditunjukkan kepadanya dosa yang sangat banyak, dia terkejut melihat dosanya. Maka Allah mengatakan, "Apakah malaikat yang kuperintahkan untuk mencatat amal perbuatan yang kau lakukan menzalimi dirimu, sehingga engkau lihat di situ ada sesuatu yang tidak pernah kau lakukan dicatat di sana?" Maka hamba tadi mengatakan, "Tidak ada ya Allah. Semua yang terjadi ini memang semua yang ada di sini adalah semua yang pernah aku lakukan." Kalau orang kafir tatkala dihisab berhitungan amal, dia kadang bantah. Ya, kalau orang mukmin diakui, nanti kita akan bacakan hadisnya bagaimana orang mukmin mengakui, ya ini benar aku lakukan, ya benar aku lakukan. Tapi kalau orang kafir disebutkan dalam sebagian riwayat, dia mengatakan, "Ya Allah, aku butuh saksi." Aku butuh apa? Saksi. Mana saksinya? Mana saksinya? Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Kami akan hadirkan saksi untuk Anda." Dia mengatakan, "Ya Allah, wahai Rabbku, aku tidak mau saksi dari orang lain." Allah mengatakan, "Ya, saya akan datangkan saksi dari dirimu sendiri."
Dari dirimu sendiri saya akan datangkan saksi, kata Allah. Maka Allah tutup mulutnya. Mulutnya tidak bisa berbicara. Kemudian Allah mengatakan tangan, berbicaralah. Baru tangan mengatakan, ya Allah, Tuhanku, aku memang pernah melakukan ini dalam kehidupan. Disebut semua. Kaki berbicara, kaki nyebut juga. Mata bicara, telinga bicara, semuanya bersaksi bahwa yang dicatat itu benar. Makanya hati-hati. Kalau saat ini kita berada dalam satu ruangan yang ada kamera CCTV-nya, yang dikontrol dari satu ruangan, kira-kira apa yang Anda lakukan? Nah, hati-hati. Makanya setiap toko yang mungkin menjual barang-barang yang mewah, ruangan ini dikontrol oleh kamera CCTV. Itu mau melakukannya tengok kanan kiri. Hah? Kalau ingin melakukan kesalahan, kadang-kala dia kalau ingin merampok dia ditutupi dulu kan? Nah, kalau antum ingin melakukan maksiat, tutup dulu itu supaya kedua malaikat tidak bisa mencatat. Silakan lakukan. Ini pertanggungjawaban yang berat. Semuanya akan dibuka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, cuman kadang-kala kita terlena, lupa kita. Maka selalu ini harus diingat agar kita sadar bahwa ada nanti dari akhirat yang disebut dengan hisab, perhitungan. Yang sekedar diperiksa, bahkan dilanjutkan al-jaza, ada balasan. Nah, ini yang lebih berat. Kalau sekedar diperiksa kemudian diputihkan, Masya Allah. Yang kita takutkan ada balasan buruk atas maksiat yang kita lakukan. Ini yang kita takutkan, ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau mengatakan yuhasabul abdu ala amalih. Hamba akan diperhitungkan, hamba akan dihadapkan kepada Allah untuk memperhitungkan semua amal yang dia lakukan. Wa yujaza alaih, dan ada balasan untuknya. Kalau baik balasannya baik, kalau buruk balasannya juga buruk. Dan di depan kita ada neraka. Neraka itu dihadapkan. Ini kalau seandainya perhitungan kalian rusak atau amal kalian buruk, tempat kalian di sini itu luar biasa, ikhwan kaum muslimin dan muliakan oleh Allah. Apalagi setelah nanti diumumkan akhir ba'tsan minan nar, keluarkan utusan-utusan kelompok-kelompok yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Maka ditanya, apa yang dimaksud dengan ba'tsun nar? Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, dari 1000 manusia, dari 1000 anak Adam, dari 1000 keturunan Muai Adam, keluarkan untuk neraka 999 dari mereka. Berarti yang selamat cuman satu. Jadi 999 campakkan semua ke neraka. Dari 1999 masuk neraka, yang selamat cuma satu. Siapa di antara kita yang satu ini? Maka berat. Hanya saja kala itu para sahabat mengatakan, ya Rasul, begitu berat yang kami akan dialami manusia. Benar. Tapi absyiru, bergembiralah kalian. Kalau yang masuk neraka dari kalian satu, dari Ya'juj Ma'juj sudah 1000 orang. Jadi Ya'juj Ma'juj itu bangsa manusia juga dari keturunan Adam. Jadi bandingannya yang masuk neraka kalau Ya'juj Ma'juj sudah 1000, dari kita manusia kita keturunan Adam dari bangsa kita ini itu masih satu. Ini ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah. Dan ini adanya hari pembalasan, adanya hari perhitungan amal, catatan amal diperhitungkan oleh Allah, diperiksa oleh Allah, telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah SAW dan ijma' kaum muslimin. Di antara ayat yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 25 dan 26. Ini adalah ayat yang sering kita baca atau sering dibaca di saat salat Jumat ya, surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Di mana dalam surat yang mulia ini di akhir ayat Allah Subhanahu Jalla wa Ala berfirman, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ini ikhwani kaum muslimin dan muliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kami mereka akan dikembalikan. Jadi kita akan kembali kepada Allah. Kita pulang bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian summa inna alaina hisabahum. Kewajiban kamilah menghisab mereka, memperhitungkan mereka.
Jadi kita akan kembali kepada Allah. Ini yang kita katakan tadi, bahwa tidak ada manusia kecuali pasti akan mati. Setelah mati mereka akan dikembalikan kepada Allah. Setelah kembali kepada Allah, Allah mengatakan tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kami, keharusan bagi kami untuk apa? Memperhitungkan amal mereka. Jadi tidak ada manusia kecuali diperhitungkan amalnya, bertanggung jawab atas amal perbuatan yang dia lakukan. Allah tabaraka wa taala juga berfirman dalam surat Al-An'am 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang datang kepada Allah dengan membawa satu kebaikan, maka untuknya 10 kebaikan, dilipat gandakan. Jadi satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi pahalanya 10 kali lipat. Ini satu kebaikan. Itu minimal. Itu minimal, hitungan minimal. Jadi tidak ada kebaikan yang kita lakukan kecuali pahala yang dijanjikan oleh Allah, pahala minimal 10 kali lipat. Itu pahala minimal. Bisa lebih dari itu, bahkan disebutkan ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai kelipatan yang tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Ini maha kasih sayang, maha penyayang Allah kepada hambanya. Jadi satu kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah. Untuk memperbanyak apa? Amal ibadah kita, pahala kita di sisi Allah. Makanya selalu para ulama mengatakan, kalau seandainya amal kebaikan yang dilipat gandakan minimal 10 sampai 700 sampai kelipatan yang tidak diketahui oleh Allah, sedangkan amal keburukan itu kalau kita melakukan maksiat, satu maksiat satu dosa, nggak pernah satu maksiat 2 dosa, apalagi 3, apalagi 10, nggak pernah. Yang penting satu maksiat satu dosa. Jadi kalau seandainya satu pahala, satu kebaikan 10 pahala, satu maksiat 10 pahala itu minimal, satu maksiat pasti 1. Itu kalau ditimbang yang lebih banyak adalah maksiatnya, ini orang memang tidak layak untuk apa? Untuk selamat, nggak layak masuk surga ini orang. Bagaimana mungkin amal yang ditimbang kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai kelipatan yang tidak diketahui oleh Allah bisa dikalahkan oleh maksiat yang kalau dilakukan hanya 1? Berarti dalam hidupnya ini hari-harinya selalu melakukan apa? Maksiat dan tidak pernah melakukan kebaikan. Ini orang memang layak tidak masuk ke dalam surga. Ini katakan oleh Allah, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Lagian kita lihat juga penghapusan dosa kadangkala terjadi bukan hanya dengan taubat. Ada dosa-dosa kecil yang banyak itu bisa terhapus dengan sholat, bisa terhapus dengan sedekah, bisa terhapus dengan ibadah-ibadah yang lain. Bukankah Nabi kita yang mulia sallam bersabda, setiap langkah menuju masjid, tentunya bagi laki-laki terkhusus, menuju masjid, setiap langkah yang dia langkahkan menghapus dosa. Menghapus dosa, setiap langkah menghapus dosa. Setiap langkah menaikkan derajatnya di akhirat. Subhanallah. Itu baru satu ibadah, belum lagi ibadah lain yang di sana dijanjikan banyak pahala dari Allah tabaraka wa taala. Maka Allah mengatakan setelahnya, "Wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha." Barang siapa yang datang bertemu dengan Allah dengan membawa satu dosa, maka tidak akan diberikan balasan kecuali yang semisalnya. Jadi tidak ada kelipatan untuk apa? Untuk dosa. Satu dosa, satu maksiat, satu dosa. Wahum la yudhlamun. Bahkan Allah mengatakan, dan mereka tidak akan pernah dizalimi. Allah tegaskan dalam surat Al-Anbiya bagaimana bentuk Allah tidak menzaliminya. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Akan kami tegakkan timbangan keadilan pada hari kiamat sehingga setiap jiwa tidak akan pernah dizalimi. Wa in kanat mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Sekalipun kebaikan atau keburukan yang dia lakukan itu hanya sebesar khardal. Sebesar khardal. Sebab khardal itu antum lihat debu. Sebesar apa? Debu. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan sekecil apapun nanti akan didatangkan oleh Allah, diletakkan dalam timbangan kita, Masya Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Anbiya ini ayat 40,
Ya, sekalipun sebesar khardal. Itu akan dihadirkan dan ditimbang, diletakkan di dalam timbangan kita, sekecil apapun dia. Begitu juga maksiat, kebaikan sekecil apapun akan dihadirkan dan keburukan apapun akan dihadirkan. Ini tidak akan pernah tidak dihadirkan oleh Allah. Semua akan dihadirkan dan akan ditimbang. Atayna biha, kami akan datangkan dengannya, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami melakukan perhitungan pada hari itu. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini yang akan dilakukan oleh Allah, yang disebutkan oleh Rabbuna subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, bahwa al-hisab, perhitungan, al-jaza, balasan, itu akan dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW, dari hadis Abdullah bin Umar, Nabi kita yang mulia SAW bersabda, innallaha yudnil mu'min fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanba kadha ata'rifu dhanba kadha fayaqulu na'am ay rabb hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a annahu qad halak qala qad satartu 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawma fayu'ta kitabu hasanatihi wa ammal kufar wal munafiqun fayunada bihim 'ala ru'usil khalaiq haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal kadzibin. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan melalui lisan Nabi sesungguhnya kelak pada hari kiamat Allah tabaraka wa taala akan mendekatkan hambanya yang beriman. Ini perhitungan nanti, perhitungan yang berbeda antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Jadi ada 3 bentuk perhitungan amal bagi manusia keadaannya. Yang pertama, yang tidak diperhitungkan amalnya, langsung masuk surga. Ini bila hisab, tanpa adanya apa? Perhitungan. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia SAW dalam hadis, ada berapa? 70.000 dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab. Jadi suatu hari Nabi SAW bercerita, uridat alayyal umam, dinampakkan kepadaku umat-umat yang akan masuk ke dalam surga. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Jadi semua umat yang akan masuk surga itu kan dipimpin oleh nabinya. Masuk surga, ditampakkan oleh Allah kepada Nabi sehingga Nabi bisa melihat. Ini karunia Allah yang Allah berikan kepada beliau. Beliau melihat, ditampakkan kepada Allah apa yang akan terjadi kelak. Manusia-manusia yang dipimpin oleh para nabi yang akan masuk ke dalam surga. Maka beliau mengatakan fara'aitun nabi wa ma'ahu rahtu. Aku melihat seorang nabi masuk surga diikuti hanya oleh sekelompok kecil dari umatnya saja. Rahtu bilangan dari 3 sampai 9. Jadi nabi ini masuk surga, berarti yang beriman dengan nabi ini dari umatnya hanya 5 orang, hanya 7 orang, hanya 8 orang, maksimalnya hanya 9 orang, sedikit sekali. Wa ra'aitun nabi wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Aku juga melihat nabi, karena semua ditunjukkan. Satu persatu masuk. Dan aku melihat seorang nabi bersamanya masuk ke dalam surga hanya 2 orang dan 1 orang. Masya Allah. Jadi nabi ini sudah berdakwah semaksimal mungkin sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Dakwahnya tidak diterima, tidak ada yang menerima dakwahnya kecuali 1 atau 2 orang. Bahkan wan nabi walaysa ma'ahu ahadun. Seorang nabi tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Berhasil tidak nabi ini? Sebagian orang mengatakan, wah nggak berhasil dakwah Ustaz itu. Kenapa? Nggak ada yang mau dengar. Keberhasilan itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah bukan dilihat dari banyaknya jumlah yang mau mendengar dakwah kita, tapi keberhasilan kita dalam berdakwah tatkala kita mampu menyampaikan kebenaran. Itu berhasil namanya. Ya, itu berhasil. Jadi kalau banyak dan tidaknya yang mengikuti kita, ini belum tentu berhasil.
Tapi kalau seandainya yang kita sampaikan adalah kebenaran, itulah keberhasilan. Karena apa? Karena seorang itu dikatakan berhasil apabila ia sudah menunaikan tugas, dan tidak berhasil kalau ia belum menunaikan tugas. Tugas kita itu merubah manusia atau menyampaikan kebenaran kepada manusia. Hati manusia itu bukan tugas kita. Kita tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk itu. Allah yang akan merubah hati manusia. Kalau Allah tidak merubah, ya manusia tadi tidak akan berubah. Jadi kita intinya sampaikan saja kebenaran itu, terima, alhamdulillah, tidak sudah. Ini kaum muslimin. Jadi ada nabi yang masuk surga tanpa seorang pengikut pun, subhanallah. Kemudian aku lihat, kata Rasulullah SAW, tampakkan kepada aku seorang nabi yang pengikutnya sangat banyak. Maka fadhanantu annahum ummati. Banyak sekali pengikutnya. Sehingga aku menyangka, ini kayaknya umatku ini. Maka Jibril mengatakan, bukan. Ini Musa dan kaumnya, Musa dan umatnya. Jumlahnya banyak. Kemudian setelahnya baru aku mendapati yang jauh lebih banyak dari yang aku lihat pertama tadi. Sampai menutupi semua, penuh masuk ke dalam surga. Maka Jibril mengatakan, hadhi ummatuk, inilah baru umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Bersama dengan jumlah yang banyak ini, ada di antara mereka ya Rasulullah 70.000 dari mereka yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Subhanallah. Masuk surga tanpa hisab. Berarti nggak perlu di apa namanya? Diperiksa lagi amalnya. Langsung suruh masuk surga Allah tabaraka wa taala. Ini orang-orang pilihan. Ya. Kalau kita kayaknya berat tuh ini. Berat, bukan mengecilkan hati, tapi menyampaikan sesuai dengan kejujuran yang ada di hati kita. Ya. Kayaknya untuk yang 70.000 ini sangat berat, karena syaratnya berat loh, bukan mudah syaratnya. Akhir syarat wa ala rabbihim yatawakkalun, selalu bertawakal kepada siapa? Kepada Allah. Ini dalam kehidupan kita selalu kadang-kala bertawakal dengan kekuatan kita. Bertawakal dengan kemampuan kita. Lupa dengan siapa? Dengan Allah tabaraka taala. Jadi kalau untuk 70.000 kayaknya berat. Sekalipun demikian ya kita tetap berdoa bahwa kiranya Allah tabaraka taala jadikan kita sebagai orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Walaupun berat, karena sahabat saja yang kedua setelah Uqasha bin Mihsan minta, Nabi hanya mengatakan sabaqaka biha Uqasha. Jadi Uqasha bin Mihsan tatkala mendengar hadis ini, diceritakan Nabi sifatnya ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, diceritakan Nabi sifatnya, maka dia langsung berdiri. Cerdas beliau radhiyallahu taala. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'u Allah ayyaj'ala minhum." Doakan aku agar kiranya aku termasuk di antara 70.000. Maka Nabi mengatakan, "Anta minhum." Ya, Uqasha, engkau termasuk dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Allahu akbar. Uqasha bin Mihsan yang akhirnya syahid di medan perang. Meninggal syahid, terbunuh di medan perang sebagai orang yang syahid di jalan Allah tabaraka taala. Uqasha bin Mihsan. Setelah Uqasha duduk, berdiri lagi seorang sahabat. Tidak disebutkan siapa namanya karena juga enggak ada gunanya. Ya Rasulullah, ud'u Allah yaj'alan minhum. Aku juga doakan ya Rasul. Maka Nabi hanya mengatakan, sabaqaka biha Uqasha, fulan, kau telah didahului. Apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan Nabi seakan-akan mengatakan tidak, engkau tidak masuk ke dalam 70.000, tapi dengan bahasa sindiran, bahasa kias. Engkau telah didahului oleh Uqasha. Karena kalau Nabi mengatakan anta minhum juga, bisa-bisa semuanya berdiri semuanya. Ya, habis untuk kita nggak ada, karena sahabat jumlahnya berapa? Jumlahnya ratusan ribu ya. Dia hanya 70.000. Kita umat Islam hari ini berapa? 1 miliar mungkin ya. Masya Allah. Jadi kalau untuk 70.000 berat ini, berat sekali berat. Walaupun ya tetap kita berharap. Kalaupun seandainya tidak, kita berharap hisab yang kedua ini yang diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW. Allah mendekatkan hamba yang beriman. Ini bentuk hisab yang kedua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupinya, memberikan rasa
aman untuk hamba ini, kemudian Allah menutupi. Jadi perhitungan amal antara dia dengan Allah ini hanya antara dia dengan Allah saja, nggak ada yang tahu. Jadi rahasia. Fayaqul, maka Allah mengatakan, ata'rifu dzamba kadza? Catatan itu sudah dibagikan. Apakah engkau masih ingat dosa ini? Dosa itu, dosa ini, dosa itu. Dia semua mengatakan, ay Rabb, na'am. Iya ya Allah, aku ingat. Itu memang dosa yang telah aku lakukan. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a annahu qad halak. Tatkala ia mengakui semua dosa yang ditanyakan Allah kepadanya. Masih ingat nih dosa ini? Masih ya Allah. Memang aku melakukan ini, iya juga ya Allah. Yang ini, yang itu, semua ditanya. Dia mengatakan, ya Allah, itu memang semua telah aku lakukan. Sampai tatkala dia akui semua dosanya dan dia menyangka kalau ia akan binasa, ya ini udah pasti masuk mana? Neraka. Karena satu-satu ditampakkan dosanya. Makanya selalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala memerintahkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkan amal kalian sebelum nanti datang hari kiamat. Sebelum diperhitungkan dulu. Karena insya Allah selalu kita katakan, kalau masih seminggu itu masih ingat nih kita. Jadi kalau ingat kita mau tidur gitu kan, ingat atau lagi santai ingat dosa, apa yang kita lakukan? Istighfar. Itu perhitungan, harapan kita supaya dosa-dosa ini diampuni. Karena kalau kita sudah taubat, itu dihapus oleh Allah dosa tadi. Maka harus ada perhitungan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Sampai tatkala dia mengakui semua dan dia sudah yakin akan binasa, Allah mengatakan, satartuha alaika fid dunya fulan, dosa yang kau lakukan ini semuanya aku tutupi dosa ini dari manusia. Enggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Hari ini aku ampuni semuanya untuk Allahu Akbar. Jadi setelah ditanya, ini dosamu benar, kau sudah melakukan benar, ya Allah ini semua, dia yakin ini akan binasa masuk neraka. Tapi Allah mengatakan, fulan hambaku, semua dosa yang kau lakukan ini tidak ada yang tahu di dunia, tersembunyi, tidak ada yang mengetahuinya. Engkau juga tidak menceritakannya. Maka sebagaimana waktu di dunia tidak diketahui oleh siapapun, maka hari ini kata Allah, aku semua ampuninya untukmu. Aku ampuni semuanya untukmu. Akhirnya dosa itu semua diampuni. Maka ikhwani kaum muslimin, kemudian diberikan catatan kebaikan untuknya dan diputuskan dia masuk ke dalam surganya subhanahu wa ta'ala. Coba antum bayangkan bahagia dan bangganya waktu Allah mengatakan berikan untuk catatan kebaikan, suruh dia masuk ke dalam surga. Kira-kira perasaan kita gimana? Berhasil berarti dalam kehidupan. Makanya mungkin kalau kita bayangkan, bisa gila kita itu masuk surga. Coba bayangkan. Maka kita mengatakan, ha ummuqra'u kitabiyah. Dia mengatakan, coba lihat, baca ini catatan amalku. Catat. Bangganya luar biasa. Coba kalau seandainya keputusan menetapkan dia masuk ke dalam neraka, apa kira-kira rasa dan perasaan dia alami? Ini kaum muslimin. Maka selalu diingatkan oleh para ulama, hidup ini ada agenda besar yang jangan pernah dilupakan. Ada pertanggungjawaban. Ini yang akan mengekang kita dari melakukan maksiat. Ini mau melakukan, ini ada besok sebagaimana taklim malam Kamis, ada perhitungan nih, catat nih, malaikat terus mencatat nih. Udahlah, tahanlah. Kan ini tujuan kita belajar apa? Adanya hari akhirat, adanya hari akhirat. Ini tujuannya supaya dalam hidup ini kita benar-benar menyadari bahwa kita hidup untuk beribadah kepada Allah dan ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Semoga ada faedahnya apa yang kita sampaikan, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.